Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Ya, Bu. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita awali pembelajaran dengan berdoa bersama ya. Yuk doa mau belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni fahma. Amin. Ya, dengan doa bersama tadi semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar ya. Ada yang tidak masuk? Anak-anak ada yang tidak masuk? Enggak ada, Bu. Oh iya. Baik, berarti semua hadir ya. Sekarang Ibu absen dulu ya anak-anak. Yang pertama, Lulu Lutfia. Ya, Bu. Hadir? Hadir. Hasna Lulu Al-Muflihah. Hadir. Baik. Sekarang kita masuk pembelajaran. Ada yang sudah tahu anak-anak hari ini kita belajar apa? Perhatikan ya, hari ini kita akan belajar tentang bab wudhu. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak? Apa sih pengertian wudhu itu? Wudhu itu hal yang dilakukan sebelum sholat. Membersihkan hadas kecil. Iya, benar Mbak Lulu. Sekarang perhatikan ya, pengertian wudhu. Wudhu yaitu salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan untuk bersuci setiap akan melaksanakan ibadah sholat. Berwudhu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum apabila ada sesuatu halangan yang tertentu. Nah, wudhu itu biasanya dilakukan ketika kita sebelum sholat itu. Gunanya apa? Untuk kita bersuci, supaya saat beribadah tetap dalam keadaan suci. Tapi jika ada halangan tertentu, misalnya ada sakit, tidak boleh menyentuh air, kemudian tidak ada air, maka kita boleh tayamum, menggunakan debu. Seperti itu, apakah sudah paham? Kemudian Sudah, Bu. Kemudian ada syarat sah wudhu. Yang pertama, orang yang berwudhu itu harus Islam. Apalagi misalnya sebelum melakukan sholat. Kan otomatis yang melakukan sholat pasti Islam ya. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Ada yang sudah tahu apa itu mumayyiz? Belum tahu, Bu. Ya, mumayyiz di sini adalah orang yang sudah berusia lebih dari 7 tahun. Seperti ibadah sholat itu kan juga wajib dilakukan oleh seorang anak yang
sudah melebihi 7 tahun. Jadi anak yang sudah berusia 7 tahun atau lebih itu wajib melakukan sholat. Nah, sebelum sholat juga harus melakukan wudhu. Kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Nah, jadi wudhu itu memang mensucikan, tetapi hanya mensucikan dari hadas kecil. Misalnya seseorang yang berhadas besar, tetapi wudhu, itu tidak akan sah. Jadi misalnya seorang yang sedang berhadas besar, cara mensucikannya gimana? Harus dengan mandi besar. Kemudian yang keempat, membasuh dengan air suci dan mensucikan. Nah, orang yang berwudu itu harus menggunakan air yang bersih, tidak boleh air yang kotor. Kemudian yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Jadi jika orang berwudu itu, air harus sampai ke kulit. Misalnya kita sedang membasuh tangan, itu lengan baju itu tidak boleh terkena air. Jadi harus antara air dengan kulit itu langsung terkena ya, tidak boleh ada yang menghalangi. Kemudian ada rukun-rukun wudhu. Yang pertama berniat sambil mencuci tangan. Kemudian kumur-kumur basuh hidung dan basuh muka. Kemudian membasuh tangan sampai ke siku. Kemudian membasahi kepala dan telinga. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib dan berwudu. Selanjutnya ada sunah-sunah wudu. Yang pertama membaca basmalah. Nah, jadi sebelum kita berniat untuk melakukan wudu, alangkah sebaiknya kita itu mengucap bismillah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, semua rukun yang dilakukan saat wudu itu kita membasuhnya selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Jadi kita kumur-kumur 3 kali, membasuh muka, hidung 3 kali, membasuh tangan 3 kali, seperti itu ya anak-anak. Kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan. Jadi saat kita membasuh telinga, tangan, itu kita melakukan anggota badan yang kanan dulu, baru yang kiri. Itu juga termasuk sunah-sunah wudhu. Kemudian tidak berbicara saat wudhu. Jadi kita saat berwudhu itu tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil berbicara dengan orang lain. Kemudian menghadap kiblat. Yang terakhir berdoa sesudah wudhu. Anak-anak ada yang sudah tahu doa sesudah wudhu itu bagaimana? Apakah ada yang tahu? Lupa, Bu. Oh iya, sekarang Ibu beri itu ya, bacaannya ya. Doa setelah wudhu. Perhatikan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Nah, itu bacaan doa setelah wudhu anak-anak. Jadi kalian kalau setelah wudhu itu jangan langsung buru-buru untuk sholat, tapi juga membaca wudhu dahulu. Coba Bu Guru minta tolong Mbak Lulu untuk dibacakan doa setelah wudhu. Ya, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya juga, Bu. Iya. Aku bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci.
Udah, Bu. Iya, terima kasih Mbak Lulu. Sekarang anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi wudhu? Apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada, Bu. Ya sudah, sekarang Ibu beri tugas untuk menghafalkan doa setelah wudhu ya. Terus minggu depan Ya, Bu. disetorkan kepada Ibu. Semua harus sudah hafal beserta artinya. Siapa yang bisa mengulangi tadi rukun-rukun wudhu? Tadi lupa belum dicatat, Bu. Oh, lupa tidak Nanti mencatat. PPT-nya di-share ya, Bu. Iya, nanti PPT-nya Ibu share. Jadi anak-anak, wudhu itu merupakan hal yang dilakukan sebelum sholat itu bersifat wajib ya. Jadi kalau anak-anak mau sholat, mau mengaji, itu kan pasti berwudhu ya, biar suci ya. Itu harus menggunakan air yang bersih, tidak boleh menggunakan air yang kotor. Misalnya ada air di wadah yang banyak, walaupun banyak, tapi kotor itu tidak boleh digunakan. Terus kemudian jika anak-anak sedang sakit atau sedang ada suatu halangan itu tidak boleh, boleh menggunakan debu. Itu disebut dengan tayamum. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, Mbak Lulu mau tanya apa? Silahkan. Kalau misalkan bak mandinya kan gede, tapi ada di bawah ada kotoran cicak, itu gimana, Bu? Ada kotoran cicak di dalam wadah yang air bersih itu ya, bak mandinya itu ya? Iya. Nah, misalnya ada kotorannya itu banyak atau sedikit, dan ada air lain atau tidak. Kalau ada air lain yang lebih bersih, lebih baik menggunakan air yang lebih bersih tersebut. Tapi kalau tidak ada, karena mungkin kotorannya sedikit, jadi boleh saja. Dan insya Allah sah. Tapi kalau ada air lain yang lebih bersih, harus menggunakan air yang lebih bersih ya, Mbak Lulu. Iya, Bu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar di rumah, PR-nya dikerjakan, hafalkan doa sesudah wudhu. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa bersama ya. Penutup majelis yuk. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.